Bener agak kareba kaceps di sini. Hidup hanya sekali, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak hidup. Berjalanlah di atas garis kebenaran, lawan hawa nafsu, berkawanlah dengan takwa. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat gadis yang cantiknya bukan main, namun entah apa yang menggoyahkan hatinya hingga nangis terseduh-seduh. Pedih perasaannya, ia meneteng tas hitamnya entah mau kemana. Gadis manis ini bernama Sujin. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sujin sempat mampir di Alfa beli minum kalengan Coca-Cola. Lalu ketika hendak keluar, kebetulan sekali Sujin berpapasan dengan seorang lelaki di pintu. Nampak lelaki itu tak terurus, rambutnya, kumisnya banyak dihinggapi debu, lebih-lebih pada pakaiannya. Si Sujin ini ternyata dari luar kota, sekarang ia telah pulang ke rumahnya, kembali bersenda gurau bareng keluarganya. Babenya Sujin ini bukan orang sembarangan, ia memiliki perusahaan konstruksi. Kala di suatu hari Sujin keluar bareng babenya, bahagia sekali mereka bisa kembali sama-sama. Lalu ketika ayahnya Sujin mampir sebentar untuk memantau bagaimana perkembangan pembangunan proyek yang digarap oleh perusahaannya, Sujin yang tinggal sendiri di dalam mobil menunggu ayahnya tiba-tiba kaget ketika ia melihat seorang pria ganteng lewat tepat di sampingnya sambil membakar rokoknya. Terlebih saat Sujin mulai menyadari jika pria itu ternyata orang yang pernah ia temui saat hendak singgah beli Coca-Cola tempo hari itu. Perhatian Sujin terus berpusat padanya, entah karena ia penasaran ataukah dirinya sudah mulai terpikat sejak pandangan pertama itu. Namun tak lama ayahnya sudah datang, sedang Sujin malah tambah penasaran dan bisa kita tebak jika pria ini pasti seorang buruh atau pekerja bangunan di perusahaan ayah Sujin sendiri. Sujin mau bertanya ke ayahnya untuk memastikan, tapi malu-malu juga. Hingga sekarang dirinya hanya bisa dibaluti rasa penasaran lebih, siapa sebenarnya pria itu. Di suatu hari, Sujin dengan rekan kerjanya Budiman dilanda kepusingan karena salah satu dinding ruang kerja di kantornya belum selesai direnovasi. Akibat uang pembangunan telah dibawa lari oleh rekannya sendiri. Dalam hal ini Sujin langsung meminta tolong ke ayahnya agar dikirimkan seseorang untuk menyelesaikan renovasi itu. Ayahnya berkata, "Tenang, aku sudah memerintahkan seseorang ke sana." Lalu ketika Sujin dan Budiman sudah menunggu kedatangan orang tersebut, siapa yang menduga jika ia ternyata pria yang telah membuat Sujin penasaran selama ini. Sangat kebetulan Sujin hanya bisa terperengah dan langsung lari sembunyi karena malu-malu. Budimanlah yang mengarahkan pria itu untuk menuju ruangan yang ingin direnov. Sedang Sujin diam-diam datang memperhatikan pria itu dari balik kaca ketika sudah mulai mengerjakan dinding yang mandet. Mulai detik ini rasa penasaran Sujin makin menjadi-jadi. Ketika ia pulang dari kantor, seperti biasa Sujin kadang mampir membeli Coca-Cola dan ternyata buruh itu mengikutinya. Sujin begitu terkejut karena pria itu bersikap lancang mengambil Coca-Cola Sujin begitu saja. Berdebar-debar jiwanya Sujin bisa berhadapan langsung dengan pria yang selama ini membuatnya penasaran. Begitu Sujin sudah jalan pulang sendirian, ternyata pria itu masih mengikutinya. Tidak ada sikap cuek yang nampak. Sujin malah sangat terbuka dan mulai mengajak pria ini ngobrol sepatah kata. Namun pria ini malah ngangguk-ngangguk dengan wajah cuek misteriusnya meninggalkan Sujin begitu saja. Ia sudah naik ke mobil hardtop kumuhnya, sementara Sujin di belakang ternyata ada seseorang yang mau mencelakainya. Buruh misterius ini tidak tinggal diam.
Disinilah rasa-rasanya sudah mulai tumbuh, bukan lagi ke penasaran lebih, namun sepertinya Sujin sudah mulai jatuh cinta. Terlebih jika kita perhatikan karakter pria ini memang idaman para wanita sekali, sederhana, cuek, cool, namun perhatian. Sujin melihatnya hanya bisa senyum-senyum sendiri. Sepanjang perjalanan banyak pertanyaan dari mulut Sujin, maksudnya ia ingin mengenal pria ini lebih dekat lagi, namun ya tidak sepatah kata pun jawaban. Pria ini malah fokus nyetir, kadang curi-curi perhatian juga ke arah Sujin. Beberapa hari telah berlalu. Setelah pertemuan singkat itu, Sujin mulai kegirangan dan banyak make up. Di kantor ia selalu mencari-cari, namun pria itu ternyata sudah tidak bekerja lagi di sini. Ia sudah kembali ke pekerjaan awalnya, melanjutkan proyek pembangunan gedung besar itu. Saking nekatnya Sujin, ia terlihat datang sendiri mencari pria itu, namun hanya menemukan mobilnya. Sujin terus mencari-cari, namun tak lama ada seorang buruh yang degur lalu mengusir Sujin sebab dikira pencuri, padahal apa, ayahnya lah bos besar dalam proyek yang mereka kerjakan. Sampai di malam hari, Sujin bareng sahabat-sahabatnya masih keluyuran mencari buruh misterius itu. Kebetulan sekali Sujin benar melihatnya sedang asik nongkrong dengan teman-teman buruhnya sambil minum soju. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sujin memberanikan diri untuk izin gabung dengan mereka. Disinilah buruh cuek itu mulai mengeluarkan suaranya. Ia sempat menyanjung Sujin. Sujin begitu tersipu malu lalu ikut gabung dengan mereka. Pede sekali si Sujin ini, ia tak segan dan langsung duduk di samping si buruh tampan ini. Seiring malam berjalan, mereka juga sudah mulai teler. Entah sudah berapa botol soju yang dihabiskan. Lalu sebenarnya kalau mereka semua di sini teliti, pasti menyadari jika ada yang tak beres di bawah meja. Tuh, lihat tangan buruh ini ternyata sedang merangkul jemari Sujin. Tidak ada respon penolakan dari Sujin, dirinya hanya bisa menikmati kehangatan cinta di malam yang tak terduga ini. Lalu ketika yang lain sudah pada bubar, mereka berdua memilih tinggal. Kedua tangan itu seakan-akan habis dilem Korea, terus tergenggam sampai si pria menuangkan gelas terakhir untuk Sujin. Pria ini berkata, jika engkau menolak minuman ini, itu artinya kita tidak akan bertemu lagi sampai mati. Namun ketika engkau meminumnya, itu artinya kita sudah menjalin hubungan dalam kurung berpacaran. Lalu bagaimanakah respon Sujin setelah mendengar itu? Ternyata ia benar-benar meminum tawaran soju. Itu artinya Sujin telah menyepakati perjanjian dan telah menjadi kekasih hati dari pria yang duduk di sampingnya saat ini. Oh ya, pria ini bernama Choi. Nah, lalu setelah Sujin menghabiskan minuman di tangannya tanpa ragu, tanpa kebimbangan, Choi langsung lompat mengecup kedua bibir Sujin. Si pemilik warung hanya bisa pelangak-pelongo sambil terbawa suasana melihat cinta mereka bersemi di tempat sederhana ini. Kini tiada hari tiada malam mereka lewatkan dengan skat, yang ada hanyalah kebahagiaan. Kadang Choi mengajak Sujin main bisbol, main ke taman, tamasya keliling-keliling kota. Sangat bahagia Sujin, tak terkecuali dengan Choi sendiri. Cinta mereka telah terjadi begitu cepat. Choi juga sudah mulai mengajak Sujin main ke rumahnya yang sangat sederhana, hanya terbuat dari perkayuan dan itu terletak di tempat yang kumuh atau pinggiran pembuangan sampah. Sujin mulai menanyakan perihal latar belakang keluarga Choi juga, termasuk kemana ibu bapaknya. Namun respon Choi terlihat agak menyeramkan jika berbicara tentang orang tua. Entah kenapa malah ia mengajak Sujin untuk main kartu tebak saja. 게임 엄마는 반짝거가 밖에 지나가는 애들 다 맞추는 자 떠나가는 게 애들 다 맞으세요.
Bergetar bulu pantat saya melihat kemesraan mereka berdua. Sampai di suatu hari Choi mengajak Sujin jalan-jalan ke kampung halamannya. Mereka datang menghirup udara segar sambil berlarian ke sana kemari. Choi juga mengambil beberapa bahan-bahan dapur untuk persiapan beberapa hari ke depan. Perlu kita tahu juga jika Choi ini sebenarnya bukan hanya sekedar seorang buruh yang tugasnya hanya mengangkat semen dan pasir, namun ternyata ia juga seorang arsitek yang sangat handal dalam merancang dan mendesain konsep-konsep bangunan properti, entah itu rumah, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Senang sekali Sujin melihat pangerannya mengenakan jas hitam meskipun itu terlihat kaku. Setiap ada panggilan-panggilan untuk Choi menggarap pembangunan di perusahaan-perusahaan, Sujin selalu setia mengantar dan menemaninya. Senja telah bersaksi jika mereka berdua memang benar-benar saling mencintai, sampai babenya Sujin mulai curiga jika putrinya ini pasti sedang berbunga-bunga dan mulai memancing pertanyaan-pertanyaan sederhana. 뭐 하는 사람이야? 그럼 한번 보자. Sujin mengetahui jika ayahnya memintanya untuk mengajak pria yang dicintainya untuk bertemu. Ia pun datang memberitahu Choi jika dirinya memang benar-benar serius dalam hubungan ini. Maka datanglah dan menemui orang tuaku. Namun apa respon Choi? Ia menolak ajakan itu dengan alasan yang kurang jelas. Disinilah Sujin mulai meragukan perasaan Choi terhadap dirinya. Sujin terus memohon agar bisa datang jika memang mau sampai ke jenjang pernikahan, namun Choi tetap menolak dan mengutarakan yang sebenarnya. Ia berkata jika dirinya sangat tidak pantas untuk Sujin. Sujin adalah seorang putri serta anak orang kaya, sementara dirinya sendiri hanyalah orang melarat, tidak jelas keturunannya, tinggal di pembuangan sampah. Sujin berkata jika itu bukanlah sebuah perkara, sebab cinta tidak bisa diukur dengan materi, namun cinta dapat diterima dengan jiwa yang besar, kesederhanaan, tanggung jawab, serta ketulusan. Sampai akhirnya Choi benar-benar tergugah dan memberanikan diri untuk menemui ayahnya Sujin. Ayah Sujin benar-benar terkejut ketika mengetahui jika lelaki yang disukai putrinya ternyata ialah buruh atau pekerjanya sendiri. Sesaat ngobrol terlihat ada wajah tidak restu dari kedua orang tua Sujin. Sujin pun memilih keluar sendiri untuk menenangkan diri, namun hal yang tak diinginkan malah terjadi. 지분 있나? 따님께서 부모님은 그만 가보겠습니다. 내일부터 나오지 마. 가지러. 수진아. Disinilah ayah Sujin mulai menyadari jika perasaan Choi ke anaknya memang tidak main-main. Penuh kepanikan, Choi langsung memapah Sujin ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Sujin pingsan akibat pikirannya terlalu berat, bahkan sudah kurang darah katanya. Kabar baiknya, Sujin akan baik-baik saja setelah tidur yang cukup. Ya, singkat kisah Ninar, kini Sujin dan Choi akan bersanding di pelaminan. Mereka telah benar-benar mendapat restu. Begitu anggun Sujin mengenakan gaun pengantinnya membuat Choi tersipu kasih. Pernikahan mereka berjalan lancar dan telah tinggal seatap di rumah sederhana Choi, menjalani hidup sebagai sepasang suami istri. 다 했어? 겨드랑이. 발가락. 씻은 것 같아. Choi telah menjalani kehidupan barunya sebagai seorang suami dan tetap menjalankan proses karirnya sebagai seorang arsitek. Karya dan usahanya sudah dikenal banyak orang sampai ia dipanggil oleh seorang konglomerat ke sebuah bukit. Choi dimintai pendapat ke konglomerat itu perihal bangunan apa yang cocok dibangun di bukit luas ini. Hanya butuh beberapa waktu, Choi memperhatikan segala sisi bukit. Kini sudah terlintas di kepalanya tentang apa yang harus ia bangun, dan karena ini adalah proyek besar, tentu uangnya juga besar.
Kini Choi sudah memperlihatkan hasil miniatur imajinasinya kepada sang istri. Sujin tidak menyangka Choi bisa membuat desain yang sungguh luar biasa ini. Kata Choi, inspirasiku jadi semakin liar berkat kehadiranmu Sujin. Saya telah dipenuhi dengan cinta dan itu karena engkau orang yang aku sayangi hingga akhir hayat. Beberapa hari telah berlalu, kini sudah memasuki tahap pembangunan. Konsepnya sungguh luar biasa besar. Semua bahan terbuat dari kayu namun baru separuh jadi. Dan karena Choi juga sudah mempunyai pemasukan, ia pun mulai merenov dapur rumahnya demi kenyamanan istri tercinta. Baru setelah Sujin pulang dari kerja di malam hari, dirinya amat takjub melihat dapurnya jadi lebih elegan seperti hasil dari sulapan. Beginilah Choi selalu memberikan yang terbaik untuk permata hatinya. Choi berjanji akan menjadi suami yang setia dan akan selalu memberi kehangatan di dalam atap sederhana mereka. Di esok harinya, Sujin terlihat mendatangi seorang dokter, entah ada keperluan apa. Baru setelah melakukan konsul, Sojun memberitahu Pak Dokter jika akhir-akhir ini emosinya kurang stabil. Kadang-kadang jadi sangat pelupa, mulai dari mematikan kompor, mematikan keran, bahkan kadang lupa membilas habis BAB. Pak Dokter mulai mencari tahu masa lalu Sujin. Sujin pun memberitahu jika dulu ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah beristri bernama Lukman. Seiring waktu berjalan, istri Lukman mengetahui hubungan terlarang mereka hingga terlibat perkelahian hebat antara istrinya Lukman dan Sujin. Kata Sujin, rambutnya sampai dijambak-jambak dan mengalami benturan beberapa kali saking tidak berdayanya ia dengan emosi istri Lukman kala itu. Lalu Pak Dokter berkata jika silahkan kembali minggu depan saja, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Choi di kantor ternyata sedang didatangi ibunya. Melihat ibunya kemarin entah kenapa Choi seperti melihat serangga yang harus ditepuk mati. Choi seakan-akan menyimpan dendam besar terhadap ibunya sendiri, entah apa yang telah terjadi di masa lalu. Cek per cek, ternyata Choi ini dibuang oleh orang tuanya dari sejak kecil karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tiba di hari inilah sang ibu baru menemui anaknya selama bertahun-tahun lamanya, dan itu juga hanya untuk meminta uang karena mengetahui jika anaknya Choi sudah mulai sukses dalam karirnya sebagai seorang arsitek. Masih terbawa rasa sakit dan dendam, Choi memilih tidak memberi ibunya uang. Ia pun langsung pulang dengan berbobot kata-kata kasar mengatai Choi brengsek, anak tak berguna. 한 쌍놈 새끼야. Tiba hari yang ditunggu-tunggu, tabungan juga sudah lumayan. Choi sudah mengajak Sujin untuk melihat lokasi pembangunan rumah untuk mereka berdua nantinya. Kerennya, Choi akan membangun istana untuk istri tercintanya di atas bukit ini. Mungkin ia dapat lahan juga dari si konglomerat. Bahagia sekali Sujin. Baginya ia sangat beruntung bisa dipertemukan dengan lelaki yang sungguh luar biasa penyayang, dan itu baru hadir setelah menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih lamanya Lukman. Namun ya, memang begitulah hidup, penuh benturan, kadangkala kebahagiaan datang setelah kepahitan menerpa. Sampai di suatu malam, Sujin kembali mempertanyakan perihal latar belakang keluarga Choi. Karena ya, mau bagaimanapun sebagai seorang istri pastinya ingin mengetahui bagaimana suaminya dibesarkan. Namun ketika Sujin mulai bertanya ke ranah orang tua, Choi selalu saja emosi, dan itu pasti ada alasannya karena tidak mungkin Choi bisa sebenci itu, apalagi ini berbicara tentang orang tua kan, orang yang telah melahirkan kita. 그래도 가족이잖아. 뭐 그렇게 힘들어? 저는 여자 도와주려고 그래! 도저히 못 봤다고! Tak disangka-sangka konflik sudah mulai bermunculan. Ternyata Choi ini begitu benci dengan orang tuanya karena ia selalu dipukuli, dicampakkan, bahkan dibuang ke hutan. Beruntung ia ditemukan dan dibesarkan oleh seorang lelaki tua bernama Sugiono. Si Sugiono ini jugalah yang telah mengajari Choi cara memahat kayu yang benar dan mengantarkannya menjadi seorang arsitek seperti sekarang.
Sujin hanya bisa terus menitihkan air mata setelah mengetahui bagaimana kerasnya kehidupan Choi. Di sisi lain, Sujin juga membujuk suaminya agar bisa melapangkan dadanya memaafkan ibunya, karena bagaimanapun ia tetap adalah orang tua kamu sayang. Ini bukan tentang kejahatan yang pernah ia berikan ke kamu, namun itu sudah kewajiban kita sebagai seorang anak untuk tetap menyayangi orang tua bagaimanapun adanya, ucap Sujin dengan penuh kelembutan. Memang memaafkan itu sulit, makanya hanya orang hebatlah yang bisa melakukannya. Disinilah pintu maaf Choi mulai terbuka untuk kedua orang tuanya dan minta maaf ke istri karena telah bersikap arogan. Sungguh begitu luar biasanya Sujin ini, ia mampu menenangkan, menguatkan, serta menghibur suami tercintanya dikala pikiran itu sedang kacau berat. 자, 돈 넣고 만 잠깐 아니면 얼마 걔도 다 맞추는 걸 찍으세요. 와! Tiba di kemudian hari, Sujin kembali menemui Pak Dokter. Entah Sujin ini mengidap penyakit apa sebenarnya, dan itu ia rahasiakan ke Choi. Bahkan mungkin hari ini Choi mengira jika istrinya sedang berangkat kerja, padahal Sujin sedang ke dokter. Dan ini merupakan sudah pertemuan yang kedua, di mana hari ini Sujin mulai melakukan pemeriksaan melalui PET scan. Namun Pak Dokter belum memberitahu yang sebenarnya penyakit apa yang diderita Sujin, karena sebab sejauh ini belum ada tanda-tanda fatal terjadi pada diri Sujin. Kini beberapa minggu telah berlalu. Seperti biasa mereka menghabiskan hari-hari bersama, namun ada yang aneh. Tingkah Sujin sekarang cukup berbeda. Ia seperti orang yang sangat pelupa. Choi sampai heran melihat istrinya seperti itu, lalu takut juga terjadi sesuatu. Di minggu berikutnya Sujin kembali menemui Pak Dokter. Disinilah Pak Dokter mulai memberitahu Sujin penyakit yang dideritanya. Berdasarkan analisa dari semua hasil tes pemeriksaan, terdeteksi ada protein tak wajar yang menyumbat pembuluh batang otak Sujin, dan itu akan membawa pengaruh pada sel otak. Sujin hanya bisa bengong mendengar ucap Pak Dokter. Terlebih penyakit Alzheimer yang dideritanya sangat langka hingga mampu membuat penderitanya bisa lupa ingatan, bahkan melupakan dirinya sendiri. Lebih parahnya lagi, kelumpuhan mental akan terjadi sebelum melumpuhkan fisiknya Sujin. Wah, ngeri ini. Mau tidak mau Sujin harus mempersiapkan diri untuk hal yang tak terhindarkan, yaitu bakal pikun padahal usianya masih 27 tahun. Itu adalah pesan terakhir Pak Dokter. Jelas air mata Sujin tak tertahankan setelah mengetahui bagaimana kengerian penyakit yang dideritanya. Bayangkan saja, jangankan dirinya sendiri bakal ia lupa, apalagi suaminya si Choi. Merasa gejalanya mulai bermunculan di suatu malam yang sunyi, Sujin mengajak Choi ngobrol-ngobrol. Obrolan itu dibaluti pelukan hangat penuh kasih sayang. Dengan suara lembutnya Sujin, ia memberitahu Choi jika tidak mau bekerja lagi. Tentu Choi heran sebab itu tiba-tiba sekali katanya. Sujin pun beralasan jika ia mau berhenti kerja agar bisa tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik. Choi sah-sah saja, yang jelas itu dapat membuat Sujin merasa bahagia. Namun apa artinya semua kebahagiaan ini jika Sujin juga bakal melupakannya nanti kan? Terlebih bagaimana pedihnya jika penyakit yang diderita Sujin telah bocor ke Choi nantinya. 왕! Kini Sujin benar-benar menjadi seorang istri yang hanya fokus mengurusi suaminya To. Kadang ia ke pasar membeli sayuran, mempersiapkan sarapan, memasangkan jas pujaan hatinya, sampai Choi merasa heran ketika membuka makanan yang dipersiapkan Sujin untuknya yang dibawa ke tempat kerja. Itu nasi semua, tidak ada sayuran sama sekali. Tiba di malam harinya Choi pun menemui Sujin yang ternyata sedang main bisbol sendiri. Ini Sujin lakukan untuk meredam stresnya, sedang Choi ingin memastikan soal nasi itu kenapa sampai bisa serupa.
Dan karena Sujin sudah tidak sanggup menahannya sendiri juga, ia pun memberitahu Choi yang sebenarnya jika ia telah mengidap penyakit Alzheimer, dalam waktu dekat Sujin akan melupakan semua momen-momen manis yang pernah mereka ukir bersama. Daya ingatannya akan segera lumpuh. Mengetahui itu, Choi tak sanggup menahan air matanya. Hatinya seakan-akan dicincang sembilu, pedih, teriris, terluka. Hilang akal sehatnya Choi. Ia tidak akan pernah sanggup menerima kenyataan yang sudah di depan mata. Sampai kita lihat rumah mereka nyaris dipenuhi catatan-catatan kecil, itu guna untuk membantu Sujin meningkatkan daya ingatnya. Tak lama ada seseorang mengetuk pintu. Sujin langsung keluar mengeceknya. Ternyata itu adalah seorang lelaki. Kalau ada yang bertanya-tanya siapa orang ini, ia adalah si Lukman, mantan kekasih Sujin dahulu. Anehnya Sujin di sini terlihat menyambutnya dengan senyuman tanpa kaget sama sekali. Malah ia menarik Lukman masuk ke dalam rumah. Tahu-taunya ingatan Sujin sekarang sudah mulai lumpuh. Ia sudah melupakan suaminya sendiri, si Choi. Anehnya Sujin bisa mengingat masa lalunya dan mengira jika ia masih berhubungan dengan Lukman. Itulah mengapa Sujin di sini sangat respect dan menyikapi Lukman layaknya kekasih hatinya. Padahal apa ini semua hanyalah tipu daya penyakit yang dideritanya. Lalu di waktu yang sama Choi ternyata juga telah pulang kerja dan melihat Lukman yang mulai nakal dan mengajak Sujin manja-manjaan. Amarah Choi pun jelas tak tertahankan di sini. Bukan cuma Lukman yang dihajar, namun Choi juga mendatangi Pak Dokter yang memeriksa Sujin. Saking tidak bisanya menerima kenyataan si Choi ini semakin parah, bahkan Sujin sudah tak menyadari jika ia lagi ngompol. Choi hanya bisa terus mendatangi istrinya yang terbaring di kasur. Yang bikin Choi sangat terpukul sebenarnya karena ia masih waras dalam ingatan, sedang istri tercinta yang ada di hadapannya sekarang betul-betul sudah tidak mengenalinya. Bayang-bayang yang ada di pikiran Sujin sekarang hanyalah masa lalunya dengan Lukman. Tiada hari, tiada malam yang dilalui Choi tanpa rasa sakit. Entah sudah berapa ember air mata yang berguguran darinya. Hatinya amat teriris, namun ia tidak menyerah. Choi akan berusaha dan terus mencari cara apapun yang jelas Sujin bisa sembuh dari penyakitnya. Perlahan-lahan Choi mulai mengajak Sujin untuk merefleksi kembali masa-masa di awal mereka bertemu dahulu, termasuk membeli Coca-Cola di tempat yang sama. Choi memajang foto-foto pernikahan mereka di dinding-dinding rumah. Hari demi hari segala upaya dilakukan Choi. Ia benar-benar tidak menyerah hingga Sujin perlahan mulai mengingat semuanya. Selama berbulan-bulan lamanya sudah mulai ada tanda-tanda. Kini Choi kembali membawa Sujin membeli Coca-Cola di tempat yang sama. Agar lebih bisa merefleksi ingatan, Choi telah memanggil seluruh sanak saudara ke tempat ini, termasuk orang tuanya Sujin. Bahkan Choi juga memanggil ibunya karena ia telah memaafkannya. 천국인가요? 사랑해. Disinilah keajaiban Tuhan itu telah datang. Sujin bisa sembuh kembali dan kini hidup bahagia bersama Choi, suami tercintanya. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Sujin dan Choi, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I
see you in my dreams. I see your face haunting me. Guess I need